Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara yang saya hormati di seluruh penjuru tanah air, dari sekian banyaknya sistem yang ada di seluruh dunia ini, dan dari sekian banyaknya negara yang hadir dalam setiap dinamika global, Indonesia, negara yang kita cintai, merupakan salah satu yang berdiri dengan prinsip demokrasi. Pada prinsip demokrasi, selalu dikenal dengan Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Prinsip demokrasi memungkinkan terjadinya pemerataan keadilan sosial secara sistemik dan menyeluruh ke seluruh tanah air. Namun, hingga realita per hari ini, negara kita masih dengan prinsip yang demokratis. Kita melihat secara elektoral, para pimpinan kita dipilih melalui suara rakyat, dan sesungguhnya prioritas nantinya akan dititik beratkan pada rakyat itu sendiri. Sesungguhnya, kilasan demokrasi dalam memori masyarakat Indonesia seringkali juga hanya terlintas tanpa ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Ketimpangan sosial yang terjadi per hari ini selalu didasari oleh kurangnya perhatian yang mengakar rumput dari mereka yang dipercayakan serta diamanahkan dalam menjalankan amanat konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita sering kemudian bertanya dalam benak kita, apakah demokrasi yang digaungkan itu hanya tertulis tanpa ada implementasi secara langsung? Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, serta Dewan Juri yang saya hormati, data menunjukkan betapa ketimpangan sosial selanjutnya akan membuktikan sebuah realitas yang menunjukkan gagalnya jalannya prinsip demokrasi sesuai harapan yang ditaruh oleh masyarakat Indonesia selama ini. Hal ini tentu sangat disayangkan serta kontradiktif apabila negara Indonesia sering disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa sebab kekayaan alamnya yang luar biasa. Mungkin seringkali disebutkan oleh orang banyak bahwa tanah kita adalah tanah surga, tongkat dan kayu bisa menjadi tanaman. Namun kenyataannya, tanah kita surga bagi mereka yang berdasi dan harus validasi dari pencitraan yang kemudian mengatasnamakan demokrasi tanpa adanya kejelasan aksi kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada mereka, walaupun di kemudian hari mereka menjadi aktor hebat dalam memerankan perwujudan demokrasi yang cacat. Ketimpangan sosial yang menghantarkan masyarakat ke dalam kemiskinan seringkali juga hanya dijadikan sebagai takdir dan ujian melalui kalam pemerintah kepada rakyat yang dipimpinnya. Apalagi logika mistika yang masih sangat hangat dianut dan diwariskan bagi masyarakat Indonesia, agar mereka tidak memiliki cakrawala berpikir yang luas yang akan mengganggu jalannya demokrasi dan keadilan sosial sesuai selera para penguasa. Untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kilasan prinsip demokrasi Indonesia, maka perlu adanya pembinaan yang edukatif sesuai amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun apa yang dilakukan oleh negara hari ini melalui para aktor yang menduduki mandat tersebut? Mulai dari sekolah yang tidak merata secara infrastruktur dan para pendidik yang kurang dihargai dari segi materi ataupun apresiatif. Suatu negara akan hancur dengan mudah apabila pendidikan sebagai tonggak yang krusial pun hapus. Keadilan sosial selalu dimulai dari aspek yang berhasil mewujudkan kebutuhan dasar dari masyarakat. Namun seringkali malah menyajikan kebijakan yang mementingkan segelintir orang. Demokrasi selalu mengedepankan kesetaraan dan pemerataan, bukan sekedar sistem memungkinkan elektoral saja, hingga berujung sebagai benak imajinatif tanpa adanya output dari demokrasi itu sendiri. Di dalam prinsip demokrasi, sering juga dikenal sebagai dari rakyat untuk rakyat. Maka seyogyanya ketika mereka mendapat mandat melalui proses demokrasi yang selanjutnya akan mewakili rakyat yang dipimpinnya, maka sekali lagi saya nyatakan, rakyat selalu menjadi prioritas utama supaya kilasan demokrasi memiliki dampak bagi rakyat itu sendiri. Di dalam amanat konstitusional juga sudah jelas melalui representasi ideologi demokratis dalam falsafah Pancasila, sumber dari segala sumber. Kebebasan dan kebersamaan merupakan poin penting dari demokrasi kita yang harus diwujudkan dalam keberlangsungan negara yang kita cintai ini.
Saudara-saudari, setiap individu baik yang dari teratas hingga akar rumput memiliki kewajiban yang sama dalam mengawal proses demokrasi sebagai sistem yang kita gaungkan. Apabila kemudian tindakan represif seperti yang kita lihat dalam memoir sejarah hingga dinamika politik per hari ini, maka dengan tegas saya katakan demokrasi kita sesungguhnya telah mati dan hanya tertuang dalam tulisan tanpa tujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah kita cita-citakan dalam cita-cita bangsa kita. Akhir kata saya sampaikan, marilah kita kembali pada prinsip yang kita gaungkan sebagai ideologi yang terkandung dalam falsafah Pancasila kita untuk mencapai keadilan sosial sebagaimana yang dicita-citakan. Mulai dari kalangan akar rumput hingga mereka yang diberi mandat rindu akan terwujudnya cita-cita bangsa. Junjung kembali prinsip dari rakyat untuk rakyat, Vox Populi, Vox Dei, Merdeka, sekian dan terima kasih.